Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purwomanto Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Naked Immortal episode 165 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di antara puing-puing hitam di salah satu fragmen alam guntur surgawi. Sunyi mencekam menyelimuti dua sosok yang berdiri sendirian di tanah retak itu. Di langit yang gelap, suara guntur terdengar samar, seolah dunia ini masih menyimpan nafas para dewa yang telah lama pergi. Li Yuan berjongkok, jarinya menyentuh tanah hitam yang dingin, matanya menyipit tajam, lalu dia tersenyum tipis. Saudara Su, lihat ini. Inilah salah satu penerapan hukum keempat dari 8 hukum pembatasan celestial, katanya sambil menunjuk pola samar di tanah. Fokusnya adalah menciptakan kekacauan pada energi spiritual di sekitarnya, menyamarkan gua ini dari penglihatan akal ilahi. Jika aku benar, maka begitu kita mematahkannya, gua celestial akan terungkap di sini. Di sebelahnya, Wang Lin berdiri penuh perhatian, matanya memeriksa bumi dengan sorot penuh pemahaman. Jadi, batasan ini terbentuk dari tanah itu sendiri? Tanyanya pelan. Li Yuan tersenyum kagum. Tepat sekali. Aku kagum. Saudara Su, setiap kali saya mengutarakan sesuatu, kamu bisa menangkap esensinya. Ia mengambil segenggam tanah, memasukkannya ke dalam tasnya lalu berkata, sebaiknya kamu juga ambil sedikit. Tanah pembatasan ini adalah bahan langka untuk membuat kompas pembatasan setelah kita kembali. Begitu keluar dari alam celestial, tanah ini mungkin berubah dan kehilangan kekuatan aslinya. Wang Lin tersenyum tipis, ikut meraih segenggam tanah itu. Terima kasih, Saudara Li. Li Yuan menatapnya dengan penuh rasa syukur. Nadanya tulus dan agak berat. Saya yang seharusnya berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya sudah mati. Bahkan, Anda yang membebaskan saya dari jejak budak itu. Sejak ingatannya kembali sebulan lalu, Li Yuan sering gelisah mengingat semua yang dia lakukan saat diperbudak. Sebagai tanda terima kasih, dia tidak pelit membagi rahasia-rahasia pembatasan pada Wang Lin. Nanti, begitu kita kembali ke keluarga Li, saya akan membawa Anda ke kuil warisan leluhur dan mengajarkan Anda pembatasan pemusnahan. Janjinya dengan mata yang jernih penuh tekad. Wang Lin hanya mengangguk dan membalas tatapannya dengan pandangan berat. Ia tahu betul, pembatasan pemusnahan adalah salah satu dari 4 pembatasan agung. Kekuatannya tak kalah dengan mantra-mantra surgawi, dan hanya keluarga Li yang masih memiliki warisannya. Sayangnya, batasan di hadapan mereka sudah rusak parah. Jelas pernah dipatahkan sebelumnya dengan cara yang kasar. Li Yuan menekan jarinya ke tanah sambil membuat segel, seraya berkata tegas, hancur. Tanah bergetar hebat. Lapisan demi lapisan batasan runtuh, hingga terbukalah pemandangan menakjubkan, sebuah gunung celestial yang indah dengan pavilion megah di puncaknya. Namun, kemegahan itu kini tinggal bayangan. Gunungnya penuh lubang bekas pencurian tanaman langka, dan istananya sendiri tampak hancur meski masih berdiri anggun. Li Yuan hanya bisa tersenyum pahit melihatnya. Seperti yang saya duga. Wang Lin menimpali, batasan Saudara Li sungguh luar biasa. Mungkin lain kali kita akan menemukan istana surgawi yang masih utuh. Li Yuan mengangguk dengan keyakinan. 4 pembatasan kuno, bila dikuasai hingga puncak, bisa menyegel dewa, iblis, bahkan makhluk fana. Pembatasan 18 belum yang terkenal itu hanya salah satu cabangnya. Ia melirik Wang Lin lalu berkata serius, sayangnya, selama keluarga kami menderita di bawah jejak budak, pembatasan pemusnahan sempat diajarkan keluar sebanyak 7 kali. Namun, tanpa hati pembatas, mereka tak akan pernah mempelajari yang sesungguhnya. Nanti, aku akan memberimu separuh hati itu sebagai balas jasa. Tepat ketika Wang Lin hendak menjawab, Li Yuan tiba-tiba tertegun. Matanya menatap tajam ke arah istana bobrok itu. Saudara Su, lihat. Wang Lin mendongak, memperhatikan lama, lalu matanya menyipit. Sebuah kilatan muncul di sana. Pohon di belakang istana itu, hanya sisi kirinya yang bergerak tertiup angin. Sisi kanannya tidak bergeming. Li Yuan tersenyum kagum. Keterampilan pengamatanmu sudah melampaui banyak master pembatasan. Dengan senyum samar, Wang Lin berkata, sepertinya keberuntungan kita hari ini memang bagus. Keduanya melesat mendarat di samping istana. Aura suram dan dingin menyelimuti bagian pohon yang tak bergerak, membuat bulu kuduk merinding. Keduanya berhenti hampir bersamaan, waspada. Di bawah pohon itu tergeletak 2 kerangka putih. Salah satunya mengenakan baju zirah kasar dengan celah-celah alami, namun tetap memancarkan wibawa mengerikan. Begitu Wang Lin melihatnya, matanya membelalak, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang jarang terlihat. Ini? Suasana jadi sunyi. Aura misterius dari baju zirah itu membuat seolah seluruh dunia menahan nafas, seakan rahasia besar akan segera terungkap. Kulit dewa kuno? Suara Wang Lin merendah, hampir seperti desahan. Saat pandangannya terkunci pada baju zirah kulit di atas kerangka putih itu,
Seketika, matanya menggelap, ada getir yang sulit dijelaskan menyelimuti dadanya. Tak tahu mengapa, hanya dengan melihatnya saja dadanya terasa berat, seperti mengenang sesuatu yang telah lama hilang. Ia melangkah mendekat, memeriksa baju zirah itu dengan hati-hati. Benar, ini memang kulit dewa kuno. Meski ia tak bisa memastikan dewa itu bintang berapa, namun pandangannya kembali membayang pada tubuh aslinya sendiri pada sebuah masa yang telah berlalu. Li Yuan berbisik pelan di sampingnya, "Saudara Su, kau mengenali ini?" Wang Lin menggeleng pelan, suaranya tenang namun syarat makna. "Tidak, hanya saja mirip dengan sesuatu yang pernah kumiliki, atau yang pernah kumiliki seorang teman." Li Yuan memilih tak bertanya lebih jauh. Ia berbalik, memusatkan perhatian pada pohon di samping kerangka. Jemarinya cepat membentuk segel, lalu ia menunjuk. Pembatasan 18 belum mekar di udara, membelit pohon itu satu persatu. Seketika, ruang di sekitar mereka berputar, ria-ria bercahaya bermunculan, bahkan kerangka putih itu ikut berputar. Lalu, krak, suara mirip kaca pecah bergema. Semua yang ada di depan mereka runtuh, pohon lenyap, kerangka lenyap. Yang tersisa kini hanyalah sebuah array transfer yang memancarkan cahaya lembut. Li Yuan tersenyum tipis sambil berkata, "Hukum ketiga dari 8 hukum pembatasan celestial, Fata Morgana. Yang kita lihat tadi hanyalah umpan untuk menjebak orang. Berapa banyak yang sudah mati di sini, tak terhitung." Wang Lin mengangguk, matanya suram. Kerangka itu tak mungkin tetap utuh selama itu jika nyata. Ini pembatasan pembantaian. Li Yuan ikut menatap dingin ke arah array. Baju zirah kulit itu memang umpan yang menggoda, harta langit yang cukup untuk membuat banyak orang kehilangan nyawa. Wang Lin merenung dalam, perlahan berkata, "Pertanyaannya, apakah ini perangkap kuno yang ditinggalkan langit atau perangkap yang dibuat oleh seseorang setelahnya?" Li Yuan juga terdiam sejenak, lalu mengangguk tipis. "Sulit dikatakan, namun aku yakin ini pertama kalinya pembatasan ini dipatahkan. Tidak ada jejak telah diperbaiki. Waktu yang terukir pada pembatasan juga selesai." Wang Lin menatap kosong lalu bergumam, "Mungkin pembatasan ini sudah berubah selama bertahun-tahun, membiarkan bagian dalamnya terlihat." Li Yuan menyipitkan mata lalu tersenyum samar. 70% mungkin kau benar, tapi mungkin juga ada seseorang yang sengaja menyusunnya ulang untuk membunuh demi mencuri harta. Keduanya memang cerdik, tak butuh banyak bicara untuk sampai pada kesimpulan yang hampir tepat. Namun saat itu juga area transfer di hadapan mereka mulai bergetar, cahaya lembutnya meredup, pusaran kecil bermunculan di tepinya, tanda bahwa area mulai runtuh setelah terlalu lama tersembunyi. Di dalam pusaran, bayang-bayang puing-puing bangunan kuno berkelebat sekilas. Wang Lin dan Li Yuan menyipitkan mata bersamaan. Li Yuan menyeringai, "Sepertinya spekulasimu benar, Saudara Su. Bagaimana kalau kita periksa?" Tapi sebelum Wang Lin menjawab, tiba-tiba rasa ilahi yang mengerikan menyapu area itu. Begitu kuat, seolah-olah setiap partikel udara dipenuhi dengan mantra pembunuh. Langit menggelap, awan buyar, seolah tak berani menghalangi tatapan itu. Wajah Li Yuan seketika pucat, nafasnya tercekat, tubuhnya terasa seperti dipaku oleh gunung Tai. Energi spiritual di tubuhnya bergejolak tak terkendali, memaksa dia memuntahkan darah. Wang Lin lebih terkejut lagi. Rasa ilahi ini, entah mengapa terasa sangat familiar. Namun, tanpa ragu ia segera bergerak menyerbu ke arah area transfer. Li Yuan menggertakkan gigi, menahan sakit dan menyusulnya dari belakang. Namun, rasa ilahi itu menggila. Dalam radius 1000 kaki, udara berubah merah darah. Asap pekat menyelimuti, dan dari asap itu muncul makhluk-makhluk hantu yang meraung memilukan, langsung menyerang Wang Lin. "Pembatasan!" seru Wang Lin, menarik Li Yuan sembari berlari. Li Yuan segera mengerti, ia membentuk segel secepat kilat. Pembatasan demi pembatasan muncul, membelah diri menjadi 18 formasi, membendung hantu-hantu yang meraung itu. Wang Lin tak menoleh, terus menarik Li Yuan. Tinggal satu langkah lagi menuju array. Tiba-tiba terdengar dengusan dingin dari langit, suara berat bergema. Ruang darah padatkan. Seketika, ruang di sekitar mereka memadat, seperti dinding tak kasat mata menghimpit mereka dari segala arah. Langkah Wang Lin melambat, seolah sebuah gunung tak terlihat menindih tubuhnya. Begitu juga Li Yuan. Mereka berdua hampir terhenti, seperti serangga yang terperangkap dalam batu ambar. Di kejauhan, kilatan merah menyala, lalu sosok merah pekat mengembun dari cahaya itu. Dari sosok itu terpancar kebencian yang begitu kuat, seperti dendam yang telah menyeberangi 2 sistem bintang, membawa niat membunuh yang tak terbayangkan. Wajah Wang Lin memucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya, namun matanya tetap tajam. Langkah terakhir tinggal di ujung kaki, namun ribuan kekuatan surgawi seakan ingin menahan mereka di tempat. Dan dalam sekejap, aura pembantaian itu turun bagaikan tangan raksasa dari langit. Jari-jarinya perlahan menutup, bersiap menghancurkan mereka bersama tanah di bawah.
Di saat genting, ketika hidup dan mati hanya berjarak satu nafas, mata ketiga Wang Lin terbuka tanpa ragu-ragu. Kilatan merah berbentuk kipas menyala tajam dari matanya, membelah kabut darah yang menekan tubuh mereka. Namun cahaya itu bukan diarahkan ke bayangan merah yang menakutkan, melainkan kepada Li Yuan. Seketika, tekanan yang membelit Li Yuan seolah melonggar, membiarkannya menarik nafas. Wajahnya masih pucat, tapi pada detik berikutnya, ia sudah mengangkat tangan, menekannya ke antara alisnya. Dari sana, garis hitam setebal lengan bayi melesat keluar, cepat berubah menjadi rune berputar. Dengan teriakan menggema, hati pemusnahan. Rune itu meledak dengan cahaya hitam yang mengerikan. Dalam sekejap, batasan-batasan mulai merajalela seperti binatang buas, berkobar di udara dan meluas bagaikan kilat yang membelah langit. Saat bayangan merah mencoba menutup jarak, batasan-batasan itu runtuh menjadi ribuan garis hitam kecil yang membentuk pola-pola aneh menyebar cepat. Li Yuan menggertakkan gigi, darah menetes dari bibirnya. Sudah jelas, menggunakan pembatasan pemusnahan sejati adalah beban besar bagi tubuhnya. Namun dengan satu kata, segel. Batasan-batasan itu berputar, membelit bayangan merah. Bayangan itu mengamuk, lautan darahnya membanjiri langit. Namun pada saat pembatasan meledak, suara dentuman maha dahsyat mengguncang seluruh fragmen. Fragmen tanah di bawah mereka berderak, udara bergetar. Wang Lin tanpa membuang waktu meraih Li Yuan dan melangkah masuk ke area transfer yang sudah mulai retak. Dalam sekejap, keduanya lenyap dan dengan pukulan telak, Wang Lin menghancurkan area di belakang mereka. Keheningan mencekam kembali. Bayangan merah perlahan berjalan ke tempat mereka menghilang, menatap kosong sisa-sisa area. Lama ia diam, kemudian menginjak tanah dengan satu hentakan dahsyat. Retakan-retakan menjalar seperti naga gila. Bumi terbelah berkeping-keping. Langit pun tak luput dihantam badai, robek oleh keretakan spasial yang menelan apapun tanpa ampun. Dalam setengah jam, seluruh fragmen di alam surga Guntur telah hancur jadi debu. Dilahap pusaran kehancuran yang menarik rantai-rantai petir dari langit mengguncang seluruh dunia. Sosok merah itu hanya meninggalkan satu kalimat sebelum lenyap. Bocah Wang Lin, lain kali kau tidak akan lolos. Cahaya redup muncul di altar kuno yang penuh retakan. Dua sosok muncul di atasnya, Wang Lin dan Li Yuan. Wang Lin berdiri dengan wajah suram, keringat dingin masih membasahi pelipisnya. Tadi ia merasakan maut begitu dekat. Jika bukan karena mata ketiganya dan pembatasan pemusnahan Li Yuan, mereka sudah jadi debu. Leluhur darah? Wang Lin berbisik, matanya menyipit. Di belakangnya, Li Yuan jatuh terduduk, darah menetes dari bibirnya. Ia segera duduk bersila, mencoba menenangkan diri. Sambil berjaga, Wang Lin menyebarkan indera ilahinya untuk memeriksa sekeliling. Namun, celah spasial di langit melahap indera itu, membuatnya menarik kembali kesadarannya dengan wajah makin suram. Setidaknya tempat ini aman untuk sementara, Wang Lin bergumam, lalu mengeluarkan bola pembatas dari tasnya. Bunga lotus cahaya terbuka, memperlihatkan Yao Sisue, rambut panjangnya tergerai, matanya perlahan membuka. Wang Lin menatapnya diam-diam, sementara Yao Sisue menatap balik dengan ejekan. Kau ketakutan, aku bisa merasakan jejak ayah di sini, katanya dingin. Apa kau ingin membiarkanku pergi? Atau memohon padaku untuk memintakan pengampunan ayahku? Ia lalu tersenyum sinis. Kalau kau membunuhku, kau justru membebaskanku. Kalau menyegelku, ayah akan memburumu tanpa henti. Wang Lin menatapnya lama, lalu tanpa berkata apa-apa, menutup bola pembatas kembali dan menyimpannya ke dalam tas. Matanya dingin, namun pikirannya bergolak. Membiarkanmu pergi atau tidak, bukan lagi pilihanku, tapi pilihan leluhur darah. Li Yuan akhirnya membuka mata, wajahnya masih pucat. Saudara Su, siapa dia sebenarnya? Tanyanya dengan suara serak. Wang Lin menghela nafas. Leluhur darah, kultivasinya di atas Nirvana Scryer, seorang pembantai, dan sekarang ia memburuku. Li Yuan terdiam lama. Kalau kultivasinya setinggi itu, bahkan pembatasan pemusnahanku hanya bisa menahannya sesaat. Jika tingkatku mencapai ke-7, mungkin bisa menyegelnya. Wang Lin menjawab tenang. Sekarang kita pikirkan jalan keluar dulu. Li Yuan berdiri, mengambil segenggam tanah, mematahkannya, lalu meloncat ke pohon. Sesaat kemudian matanya bersinar aneh. Saudara Su, aku butuh bonekamu. Wang Lin memanggil penjaga langit yang langsung berputar di sekeliling Li Yuan. Mereka naik ke udara, namun retakan-retakan spasial segera menyerbu mereka dari segala arah, mencoba menelan mereka. Wang Lin cepat bereaksi, mengeluarkan layar gunung dan sungai yang membentang seperti lukisan raksasa, menutup langit dan menyerap sebagian besar retakan. Dengan satu gerakan, ia menyeret Li Yuan kembali ke tanah. Li Yuan berdiri, matanya berbinar-binar, seperti baru saja menemukan harta karun. Saudara Su, tahukah kau, kita ini berada dalam ruang penyimpanan celestial, katanya dengan suara gemetar. Wang Lin terkejut. Ruang penyimpanan? Li Yuan mengangguk, senyum di wajahnya semakin lebar. Ya, sebuah ruang milik celestial kuno. Saat pemiliknya mati, ruangnya tidak runtuh, hanya tertutup rapat.
Retakan-retakan ini muncul karena usia yang terlalu lama, tapi itu justru memberi kita jalan masuk. Wang Lin terdiam lama, matanya menyala dengan ide baru. Kalau begitu, jika ruang ini runtuh, semua yang ada di dalamnya juga akan musnah kan? Li Yuan mengangguk. Benar, tapi jika tak diganggu, ruang ini stabil. Wang Lin menarik nafas panjang, matanya bersinar dingin. Kalau begitu, mungkin aku bisa menggunakan tempat ini untuk menjebak leluhur darah. Wajahnya kini penuh tekad, sebuah rencana berbahaya mulai terbentuk di dalam benaknya. Mata Li Yuan memancarkan kekaguman bercampur ngeri saat ia memandang Wang Lin. Gagasan berani Wang Lin untuk menjebak dan bahkan membunuh leluhur darah, makhluk di atas tahap Nirvana Cleanser, bukan hanya di luar nalar, itu sudah mendekati kegilaan. Kalau orang lain yang berada di posisi ini, termasuk dirinya sendiri, sudah pasti akan memilih satu hal, melarikan diri, bersembunyi di ujung dunia, mengubur diri di tempat terpencil selama ratusan, ribuan tahun, asalkan bisa lolos dari pembantaian. Melawan mustahil, perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Namun justru karena itulah Li Yuan tak bisa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Ada kegilaan dalam rencana Wang Lin, tapi juga ada kecerdikan yang mematikan. Jika direncanakan dengan tepat, jika semuanya berjalan sempurna, mungkinkah benar-benar berhasil? Li Yuan mengepalkan tinjunya, darah mengalir lebih cepat di nadinya hanya dengan membayangkan membunuh seorang dewa. Ia menarik nafas panjang dan berkata dengan suara yang masih bergetar, "Saudara Su, yang akan kita lakukan ini sama saja seperti mencoba membunuh dewa." Wang Lin menjilat bibirnya, matanya dingin namun penuh tekad. "Aku butuh bantuan saudara Li untuk ini. Setelah semuanya selesai, aku tidak akan melupakan jasamu." Li Yuan tersenyum kecut namun matanya berkilat-kilat. "Tak perlu bicara tentang balas jasa. Kau telah menyelamatkan bukan hanya aku, tapi juga seluruh generasi keluarga Li. Membunuh dewa? Hahaha. Bagaimana mungkin aku melewatkan sesuatu yang sehebat ini?" Wang Lin hanya menatapnya sejenak sebelum berkata dingin, "Tapi jangan terlalu meremehkan. Leluhur darah itu tidak mudah dibunuh. Rencana ini harus sempurna. Sebelum waktunya tiba, saudara Li bebas untuk pergi." Li Yuan tertawa kecil. "Baik, tapi sebelum itu kita harus menyisir seluruh ruang penyimpanan ini dulu. Tak boleh ada harta yang tersisa. Dan aku juga akan memasang batasan di titik-titik penting untuk memicu runtuhnya ruang ini nanti." Keduanya saling bertukar senyum penuh arti. Lalu tanpa banyak bicara lagi, mereka mulai bergerak. Ruang penyimpanan ini seperti dunia mini yang sudah rentah. Di tanah dan langit, retakan-retakan spasial bermunculan acak, menelan apapun yang ceroboh melintasinya. Lembah pertama yang mereka tuju diselimuti kabut tipis seperti ilusi, dengan gerbang selebar beberapa meter. Wang Lin menatap gunung di dekatnya, menyentuh permukaannya, dan merasakan aura samar seperti gunung surgawi dalam tas penyimpanannya. Setelah memastikan arah, mereka mendekat ke lembah. Di depan gerbang kabut, Li Yuan tersenyum percaya diri. "Batasan sederhana, aku bisa memecahnya." Tangan Li Yuan membentuk segel, batasan muncul dan kabut seketika tercerai-berai. Namun saat ia hendak melangkah masuk, tangan Wang Lin menyambar bahunya. "Tunggu." Li Yuan terkejut, namun Wang Lin tetap tenang. Penjaga langit yang berdiri di belakangnya segera melangkah ke dalam. Begitu ia memasuki kabut, awan kabut itu tiba-tiba menggumpal menjadi panah-panah merah yang menembak penjaga langit dari segala arah. Suara ledakan bergema ketika tubuh penjaga langit yang amat kokoh itu terhempas keluar dari lembah. Li Yuan hanya bisa tersenyum masam. Pemilik ruang ini sungguh licik. Batasan ini jelas dibuat untuk menipu orang yang terlalu percaya diri seperti aku. Kali ini, Wang Lin memerintahkan penjaga langit untuk melangkah masuk lagi. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, lalu melepaskan pukulan besar yang menciptakan pusaran raksasa. Kabut lenyap, terbawa oleh pusaran itu, dan keduanya segera memasuki lembah. Di dalam, Li Yuan langsung menebar batasan-batasan baru, membidik titik-titik penting. Sementara itu, Wang Lin mengumpulkan guntur dari jiwanya, membentuk bola petir, lalu melemparkannya ke pusaran kabut. Petir melesat, membekukan pusaran, menyerap semua kabut di sekitarnya. Li Yuan mengangguk puas. Mata pembatasan sudah kutandai di selatan dan timur. Kalau kedua titik itu hancur, seluruh lembah ini runtuh. Wang Lin mengangguk, lalu memberi perintah pada penjaga langit untuk menghantam titik selatan. Guntur dari tangan Wang Lin sendiri menghantam titik di timur. Dua ledakan besar mengguncang lembah, kabut tersapu habis dan lembah menjadi jernih. Di tengah lembah itu berdiri pedang pendek hitam tertancap di tanah. Dikelilingi 8 tengkorak binatang buas yang mengeluarkan kabut samar membentuk lingkaran pelindung. Li Yuan menatap pedang itu. "Harta lembah pertama. Saudara Su, pilihlah pedangnya atau 8 tengkorak itu." Wang Lin melirik sebentar lalu tersenyum. "Pedang itu kelihatannya luar biasa. Dan batasan ini kau yang banyak urus. Aku hanya membantu, aku ambil tengkoraknya saja." Dengan satu gerakan, 8 tengkorak berterbangan ke arahnya. Begitu menyentuh tangannya, Wang Lin sempat terkejut mendapati aura yang luar biasa di dalamnya.
namun tetap menyimpannya tanpa mengubah ekspresi. Li Yuan pun menggenggam pedang hitam itu, lalu menatap Wang Lin sambil tertawa. Hahaha, terima kasih banyak saudara Su. Mereka melanjutkan perjalanan ke lembah kedua. Semakin dekat ke lembah itu, semakin banyak retakan spasial bermunculan. Ketika hanya tinggal 5 km lagi, jalan di depan benar-benar tertutup retakan-retakan yang ganas, seperti mulut-mulut besar yang ingin melahap mereka. Li Yuan mengerutkan kening. Ini bukan batasan, dan di ruang penyimpanan ini kita tak bisa teleportasi. Ini merepotkan. Wang Lin diam lama, lalu berkata pelan, "Tunggu di sini, aku punya cara." Ia duduk bersila, jari-jarinya menusuk tubuhnya sendiri, titik demi titik, sampai wajahnya memerah menyala. Setelah menunjuk titik ke-9, wajahnya merah darah, namun matanya penuh ketenangan. Lalu ia mengeluarkan layar gunung dan sungai, membentangkannya hingga lebih dari 10.000 kaki. Retakan-retakan di depannya seperti ditambal sementara. Penjaga langit menangkap Wang Lin, lalu melemparkannya dengan kekuatan penuh ke depan. Wang Lin melesat seperti meteor merah, menembus retakan-retakan. Namun banyak celah yang masih berusaha melahapnya. Di tengah terbang, tubuhnya menyala merah, memicu mantra pelarian yang ia pelajari dari tanah roh iblis. Setiap letupan darah meningkatkan kecepatannya berkali-kali lipat. 9 kali berturut-turut tubuhnya memerah, kecepatannya menembus batas seperti teleportasi. Dengan satu kilatan merah terakhir, ia mendarat di gerbang lembah kedua. Wajahnya pucat, nafasnya berat, tubuhnya hampir roboh. Ia melambaikan tangan, menarik kembali layar gunung dan sungai yang sudah koyak. Di kejauhan, ia bisa melihat sosok Li Yuan kecil di balik kabut 5 km jauhnya, menatapnya penuh kekaguman. Wang Lin berdiri tegak, darah menetes di ujung jarinya, namun matanya tetap dingin, menatap lembah kedua dengan sorot tajam. Langkah pertama menuju perangkap bagi leluhur darah baru saja dimulai. Dan cerita pun bersambung. Wang Lin dan Li Yuan di episode ini ngajarin kita satu hal, jangan pernah berhenti berpikir, jangan pernah berhenti berani. Bahkan kalau musuh kita sebesar dewa, strategi dan tekad bisa jadi kunci. Yuk kita juga berani menantang batas diri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Aris beserta jajaran leluhur sekte Purnomo The Series pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.